mengganti BB dengan tawas. Mengapa harus tawas yang digunakan mengganti dengan BB? Bisa jawab? Yang benar itu terawas. Iya, terawas. Nah, Kalau saya cek terawas itu kecamatan. Ya, jadi ahli forensik pun merekayasa saya. Hah? Dasar saudara menanyakan berdasarkan ahli digital forensik kan, di situ tulisnya terawas apa tawas? Terawas. Ya sudah, Ya, terawas itu nama kecamatan. Apa arti terawas apa kalau gitu? Itu ditanyakan ke ahlinya, bukan saya. Saya sambung. Yang- Ya. yang- Penasihat hukum sebentar ya. Yang ngechat, yang menuliskan beliau yang mulia. Jadi jelaskan terawas itu apa? Maksud terawas itu apa? Maksud tawas sama terawas itu sama enggak? Sebetulnya berbeda ya. Berbeda. Tetapi ya. kan kita lihat Tapi maksud saudara menuliskan itu tawas atau terawas? terawas. Baik. Kalau yang dimaksud terawas itu sepengetahuan saksi apa? Sebuah kota di Mojokerto. Sebuah kota di Padang. Berarti apakah Lanjutkan. tawas tersebut diganti dengan kecamatan? Loh, Ya. ini menghina pengadilan yang mulia. Baik, silakan. Coba kuasa hukum ketawa di depan sidang pengadilan. Baik, sebentar, saksi. Ketawa yang mulia. Silakan kesimpulannya nanti. Iya. Kita tujuannya menggali fakta seluas-luasnya. Nah, Jadi itu bukan tawas, itu terawas. Saya hanya menulis terawas dan tidak ada narasi saya tawas di selanjutnya kan tidak ada Pak. iya. Berarti bukan maksudnya tawas sabun itu ya, bukan. Simpulkan sendiri Pak. Nggak sekalian gula batu. Pertanyaan lain. Apakah jawaban dari terdakwa Dodi siap tidak berani jenderal kan? Betul, Anda mengakui itu nggak? Sudah saya cabut Pak. Oke, mengakui ya. Yuk. Sudah dicabut kok Oh mengakui. iya. Ya tadi, oke. Terus, mengapa Anda tidak merespon ketika saudara terdakwa Dodi menjawab ya chat WA yang Anda bilang narasi umum itu siap tidak berani jenderal, tapi Anda tidak meresponnya, hanya ada emotikon-emotikan, kenapa? Urusan saya Pak, mau respon apa tidak. Baik, saya ingatkan saksi, tenang menjawabnya. Ya, jangan seperti itu. Urusan saya tidak jawab apa alasannya. Apa gitu. Menurut dia apa alasan saudara tidak menjawab? Silakan. Kalau yang mulia menjawab, saya jawab. Karena yang mulia sangat santun dan narasinya mudah dipahami. Karena saya anggap saudara Dodi sudah mengerti bahwa saya hanya menguji dia. Menguji. Oke. Menguji itu saya ingatkan itu di BAP yang Anda sudah cabut. Berarti sama ya, menguji juga ya. Apakah jawaban dari terdakwa Dodi ya, siap tidak berani jenderal adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap atasan? Karena di situ disebutkan ada WA. Baik, saya ambil alih. Siap, baik mulia. Ini belum apa terus menjelaskan. Baik yang mulia. Apakah jawaban seperti itu, pertanyaan penasihat hukum, sebagai wujud ketidakpatuhan atas perintah daripada saksi sebagai Kapolda waktu itu? Masalahnya itu bukan perintah. Jadi saya tidak bisa mengukur ini patuh apa tidak. Itu bukan Baik. perintah. Oke. Berarti jawabannya tidak seperti itu ya? Nah, Baik, lanjutkan yang lain pertanyaannya. baik, Anda kan bilang mau mengetes, mau menguji tadi kan? Anda mengakui sendiri, Anda bilang mau menguji. Nah, ketika saudara Dodi, terdakwa Dodi sudah menjawab siap tidak berani jenderal, ya, berarti kan saudara Dodi lurus. Sudah cukup kan mengetesnya kan? Betul. Sudah terjawab kan mengujinya? Itu loh pertanyaan saya. Jawab aja, iya apa tidak? Ya, saat itu lulus. Hah? Lurus berarti? Oke. Hah? Gimana lurus? Ini saya yang ngomong apa saudara gantian? Jangan melototin saya ini saksi. Saya punya hak. Saksi, dengar. Saya sudah ingatkan kedua kali, ya. Kalau masih seperti ini sekali lagi penasihat hukum, saya akan keluarkan dari persidangan, ya. Saya minta penasihat hukum lebih tenang juga Baik, dalam baik. mengajukan pertanyaan. Baik, yang mulia. Ya, bisa ya. Baik yang mulia. Gali fakta, coba bertanya itu yang santun, lembut tapi tajam, mengena sampai yang kita butuhkan itu. Itulah tekniknya, ya. Baik, silakan.
ketika Anda perintah sebagian BB dengan tawas, ataupun Anda bilang itu narasi umum, Dodi menjawab, siap tidak berani jenderal. Berarti mengetes Anda apakah sudah terjawab? Itu sudah saya cabut yang mulia dan pengulangan. Anda jawabnya tadi lurus ya. Terima kasih majelis. Nah, jadi sebenarnya alasan, maksud dan tujuan narasi umum saudara tadi ya, mengganti sebagian BB dengan tawas itu apa? Maksud dan tujuan ada kalimat tersebut. Di dalam BAP, dalam BAK selalu berubah-ubah majelis. Untuk mengetes Dodi lurus atau tidak, sebagai kelakar atau bercanda, untuk bonus untuk anggota di dalam forensik digital, untuk menjebak Linda. Jadi sebenarnya maksud dan tujuan itu apa? Sudah? Silakan jawab walau berulang. Tolong dipisahkan cara bertanya. Menjebak Linda tuh 23 Juni. Itu chat tanggal berapa, Bos? Oh, berarti tidak ada hubungannya? Bukan, saya tanya juga, biar saudara dalam bertanya itu juga tidak ngawur. Itu adalah chat, ya. Cara saya menguji dia, lurus apa tidak, berdasarkan perhitungan yang tidak fair tadi dari saudara Dodi, menangkap di LP Padang 2 itu 3 kilo. Di Lapas Pariaman 4 kilo. Di rumah Roni 36. Jumlahnya berapa, Pak? 43, Pak. Itu baru dari 3 tersangka. Dari tersangka lain belum dilaporkan. Disitulah saya tes. Bukan ngetes sebetulnya supaya dia tidak melakukan itu. Semua tahu, Pak, polisi menyisikan itu udah dan dijual. Saya pernah jadi kasat reskrim. Saya punya pengalaman di Paminal. Tahu kelakuannya anggota yang nakal-nakal, Pak. Saya katakan itu supaya Dodi tidak melakukan itu. Itu maksudnya. Lalu dikatakan saya berubah-ubahnya di mana? Baik, lanjutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih majelis. Di dalam BAP saksi tambahan pertama Anda mengatakan poin 25 halaman 2, saya mencabut seluruh keterangan dalam BAP saksi yang pertama kali. Apa alasan saudara mencabut BAP sebenarnya? Tadi sudah saya jelaskan. Baik. Saya ingatkan sekali lagi, dia dari tadi menyatakan dicabut. Tapi kan kita menganut ke KUHAP itu, bahwa keterangan saksi yang punya nilai alat bukti adalah yang disampaikan di ruang persidangan. Itu salah satu pasalnya. Silakan catat masing-masing. Silakan lanjutkan. Nah, di dalam BAP saudara yang saudara cabut ada alasan menjebak Linda. Akan tetapi pada BAP saksi tambahan 1 tertanggal 18 bulan 10 2022 alasannya sama, tetap menjebak Linda. Yang berbeda, Anda menemukan fakta hukum baru yang menurut Anda tidak ada penyisihan BB karena BB masih Pertanyaannya. ada di agama. Ya, sedikit yang mulia. Nah, selanjutnya di BAK halaman 13, saudara menerangkan bahwa Dodi datang ke rumah Linda memakai kacamata perekam untuk cover job. Tetapi di BAP saksi tambahan 1 dan BAP yang sudah Anda cabut tidak ada keterangan itu. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa dari awal di BAP pertama dan tambahan pertama tidak dibunyikan fakta-fakta yang Anda temukan ini? Sudah saya cabut, Pak. Iya. Masa kenapa? saya harus teriak lebih kencang supaya saudara dengar? Iya, maksud saya kenapa tidak ada fakta-fakta tersebut di dalam Sudah saya BAP? jelaskan tadi waktu jaksa penuntut umum Baik, bertanya. yang mulia. Ada yang mengarahkan saudara untuk membuat fakta-fakta itu? Saudaralah yang mengarahkan mereka. Ada 2 saksi. Mohon izin yang mulia. Baik, jawabannya ada yang mengarahkan. Tentunya saya tidak punya siapa-siapa. Baik, tidak ada. Tidak ada. Udah jawabannya tidak ada. Pertanyaan lain. Baik, majelis. Narasi umum yang tadi Anda sampaikan mengenai mengganti barang bukti hasil pengungkapan dengan tawas adalah itu narasi umum, begitu ya. Nah, menurut Anda kata-kata tersebut ya itu sebuah tindakan melanggar hukum atau
Malah sebuah hal yang normal. Jangan tanya dia melanggar hukumnya atau tidak. Pasti dijawabnya nanti. Nah, jangan tanya melanggar, jangan buat kesimpulan. Baik. Nah, silakan. Berdasarkan butir 57C sesuai BAK Linda Pujiastuti di dalam berkas Linda tanggal 23 bulan 11 2022 menjelaskan mengenai mengganti sebagian BP diganti dengan tawas dengan emoji tertawa untuk bonus anggota. Mengutip jawaban dari saudara saksi yang pada pokoknya saudara saksi curiga terhadap saudara terdakwa Dodi karena pada tanggal 19 Mei 2022 tidak melaporkan semua jumlah sabu yang ditangkap daripada tersangka. Nah, pertanyaannya, apa dasar saudara untuk bersikap curiga terhadap laporan chat WA dari terdakwa Dodi yang pada saat itu dalam laporannya ikut melampirkan keterangan detail jumlah BB tersebut? Kenapa saudara curiga? Itu pertanyaannya. Bisa dijawab? Sebetulnya ini sudah berulang, Sebentar, tapi iya. saya juga tidak keberatan menjawab ulang. Yang lain. Silakan. Pada tanggal 15 Mei, saudara Dodi melaporkan melalui WA chat pada saya. Ada penangkapan di Padang 2, 3 kilo. Ada penangkapan di Lapas Pariaman 4 kilo. Di rumahnya Roni Eka Saputra 36 kilo. Mohon izin, jumlahnya berapa itu Pak? 43 kilo. Sedangkan laporannya saudara Dodi terhadap 6 tersangka lainnya belum disampaikan. Itulah Itu jawabannya. Sudah 4 kali saya hitung, itu berulang yang mulia. Pertanyaannya, apakah bukan sudah jelas dan terperinci yang dibuat oleh dan dikirim oleh Dodi di chat WA ini saksi dengan lengkap neto, berat neto dan berat brutonya? Pak, Saya jelaskan. Baik, sepengetahuan saksi saya ambil alih. Sepengetahuan saksi yang dilaporkan ketika itu seperti yang dipertanyakan penasihat hukum. Mohon Menurut bisa- saksi apakah sudah lengkap waktu itu apa belum? belum. Yang Belum, itu jawabannya. Makanya dia curiga, itu keterangannya. Baik, yang lain. Ada satu tambahan lagi yang mulia terkait itu. Tanggal 15, kemudian tanggal 18, saudara Dodi laporan lagi ada penangkapan 1,5 kilo. Jadi 43,5 ditambah 1,5, 44,5. Coba penasihat hukum juga objektif. Baik, sebentar ya. Jangan juga diserang dia, ya. Biar Siap, Yang kalau Mulia. saudara sudah curiga, alasannya itu tadi. Nanti Siap, kita Yang Mulia. silakan penasihat hukum masih ada. Terima kasih yang mulia. Saksi mengakui ya bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sehari sebelum press release ada acara makan malam dengan PJU di Hotel Santika Bukit Tinggi. Bukan mengakui, tapi faktanya demikian. Terima kasih saksi. Bukankah, pertanyaannya, bukankah pada saat makan malam saudara saksi sudah bertemu dengan Dodi dan saat memungkinkan melakukan pembicaraan di lokasi makan malam tersebut dilaksanakan? Kenapa masih ada pertemuan dengan terdakwa Dodi di kamar saksi? Apa yang menjadi agenda pertemuan? Apa yang dirahasiakan sampai harus 4 mata ngomongnya di kamar? Yang mau menghadap itu Dodi kepada saya, Pak. Sebelum acara makan malam tidak ada pertemuan. Itu ngarang dari mana, Pak? Saksi, ya. Jawab pertanyaannya. Pertanyaannya saya ulangi. Baik. Sebenarnya sudah dijawab tadi. Baik. Sebelum press release tadi kan seperti itu pertanyaannya kan sudah ada acara makan malam. Apakah ada bertemu dengan Dodi ketika makan malam itu? Tidak ada. Itu Dia di jawaban. meja lain. Terus dia di meja lain, tadi sudah dipertanyakan oleh penuntut umum. Kemudian selanjutnya kan bertemu kembali di lantai 8, kan Betul. seperti itu ya. Betul. Nah, pertanyaan beliau itu, kenapa harus bertemu lagi ke lantai 8? Padahal sebenarnya bisa bertemu ketika makan malam itu. Begitu kan? Baik, silakan. Yang mau menghadap saya saudara Dodi, bukan saya yang panggil. Jadi pertanyaan itu lebih tepat ditanyakan kepada saudara Dodi. Oke, baik.
karena niat bertemu itu dari Dodi. Seperti itu ya? Oke, pertanyaan lain. Berarti di dalam penegasan sedikit yang mulia, berarti pada saat di dalam Hotel Santika tersebut di kamar hotel lantai 8 hanya menyerahkan gelang gaharu. Betul. Mohon suaranya diperjelas yang mulia, ini seperti orang batuk. Mohon diperjelas. Oh, baik. Saksi tadi pada saat majelis dan JPU menanyakan kepada majelis hanya di dalam pertemuan lantai 8 tersebut hanya memberikan gelang gaharu. Apakah betul? Betul? Betul. Tidak ada membicarakan yang lain. Tadi sudah saya jawabkan, gelang ini saya dapatkan ketika saya tahajud malam hari, tiba-tiba saat saya sujud, gelang itu ada di depan saya. Kemudian, kayu ini sepertinya dari kapal Nabi Nuh. Insya Allah Jenderal menjadi bintang 4 dan jadi Kapolri. Itu lengkapnya. Baik. Pada tanggal 20 Mei 2022 jam 10 lewat. Pelan-pelan Pak, tanggal berapa Tata? Oh enggak. Tanggal berapa? Jangan seperti... Coba Menurut- ulangi pertanyaannya. Baik, Silakan. baik majelis. Pada tanggal 20 Mei 2022 menurut Enggak jelas ADC juga Pak. Mohon pelan-pelan. Pada tanggal berapa dulu? pada tanggal 20 Mei Ya. 2022 Bribtu Arif ADC saksi Ya. mengatakan di dalam BAP-nya jam 10 lewat ya. Saksi menerangkan bahwa saksi menyuruh ADC saksi memanggil terdakwa Dodi untuk menghadap. Apakah betul? Kalimatnya seperti apa Pak? Hah? Kalimatnya ketika saya ngomong kepada Coba ajudan saya saya ulangi. seperti apa? Berupa pertanyaan. Silakan penasihat hukum ajukan berupa pertanyaan. Baik, majelis. Nah, jam 11.41 apakah saudara ingat saudara ada WA kepada Bapak terdakwa Dodi, mainkan ya Mas minimal seperempatnya? Sudah saya cabut keterangan di berita acara tersebut. Sudah dicabut. Menurut dia sudah dicabut. Izin majelis, ada dalam chat WA majelis? Iya. Iya, keterangannya sudah saya cabut. Iya. Jam 10 Anda di Hotel Santika bertemu Bapak Dodi di kamar lantai 8. Jam 11.41 Anda WA, mainkan ya Mas minimal seperempatnya. Nah, Anda mengatakan di kamar tersebut hanya memberikan gelang gaharu. Kok tiba-tiba mainkan ya Mas minimal Baik, seperempatnya? saya ambil alih. Iya. Saya ingat saksi setelah bertemu di lantai 8 penyerahan barang itu tadi, bukan barang sabu, tanda apa namanya, gelang itu tadi, tanda gelang itu. Apakah saya ingat saksi masih ada WA berikutnya di jam berikutnya? Kalau WA-nya saya ingat ada, tetapi tidak terhubung dengan apa yang saya bicarakan di kamar. Oke, ada tapi tidak. Apakah ingat apa yang saudara WA kan waktu itu? Mainkan ya Mas tadi sebenarnya. Iya. Mainkan ya Mas minimal seperempatnya. Iya. Terus disertai emoji ketawa juga. Oh, ada. Mainkan ya Mas minimal 10 Seperempat. seperempat. Ya. Ada emoji ketawa. Ada emosi ketawa. Baik, tafsirkan sendiri. Ya. Lanjutkan pertanyaannya kalau masih ada. Baik majelis. Mainkan ya Mas minimal seperempatnya. Apa yang dimainkan? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Baik, terima kasih. Sama dengan yang pertama, jadi saya menguji saudara Dodi 2 kali. Karena berdasarkan perhitungan itu tiba-tiba di tanggal 20 yang bersangkutan bilang berat brutonya itu 41,4. Berat netonya 39,5. Sedangkan tadi laporan di awal tanggal 15 dan 18 itu sudah 44,5. Kemana menyusutnya itu? Itu dasarnya saya menanyakan seperti itu. Berarti ini tetap mengenai sabu ya? Yes. Oke, tapi mengetes.
2 kali, baik. Menguji Pak kalimat saya. Menguji, baik. Berarti di dalam Hotel Santika tersebut, Jangan tarik kesimpulan. baik majelis. Berdasarkan butir 12 BAP saksi tambahan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa Dodi menyisihkan 1% dari jumlah BB 41,4 kilo untuk menjebak Linda. Apa bisa dijelaskan penyisihan 1% yang saudara maksud? Sebetulnya BAP itu sudah saya cabut, namun saya tidak keberatan menjelaskan yang mulia. Silakan. Jadi selesai press release, saya wali kota, ada Pak Adam Malik, itu hakim, kemudian ada Pak Kajari, Pak Rio, ada saya. Di situ saya dulu yang menanyakan, Pak Kajari, ini tenggang waktu pemusnahan berapa lama? Pak Rio menjawab, di ketentuan hukum tidak jelas berapa lamanya, tapi secepat-cepatnya. Lalu saudara Dodi mengatakan atau bertanya kepada Pak Kajari, saudara Rio, Pak Kajari berapa nih untuk BB sidang? Saudara Rio menjawab, ya paling enggak 1 kilo. Terus saudara Dodi menjawab, wah banyak amat, paling enggak itu 1% aja cukup. Itu jawabannya. Baik. Anda, silakan majelis. Anda mengatakan di dalam berita acara konfrontasi, terdakwa Dodi menyerahkan gelang gaharu. Bisa saksi jelaskan ciri-ciri gelang gaharu yang diberikan oleh saudara terdakwa Dodi? Saya lupa, karena gelangnya nggak sebagus gelang saya. Lupa dia, tidak sebagus gelangnya katanya. Yang lain pertanyaannya. Baik, majelis. Kapan sebenarnya saudara memberitahukan kepada terdakwa Dodi tujuan penyisihan BB itu adalah misi undercover? Kapan tepatnya? Seingat saudara. Pada saat saya memperkenalkan atau mengirim nomor telepon saudara Anita. Maaf? Pada saat saya mengirimkan nomor handphone saudara Anita kepada saudara Dodi, itu di tanggal 23 Juni. Saudara Dodi tidak paham apa maksud pengiriman nomor WA ini. Saya jelaskanlah di situ seperti tadi. Baik, jawabannya semenjak tanggal 23 Juni. 2022. Itu atas pertanyaan. Pertanyaan lain, silakan. Baik, majelis. Anda mengatakan 1/4 dari total BB itu ada di dalam chat WA saudara. Apakah wajar dijadikan BB undercover 1/4 dari total nilai BB, berarti 12 kilo atau 10 kilo yang kata saudara di dalam chat WA tersebut? Wajar tidak? Tidak wajar, makanya itu bercanda. Mana? Tidak wajar. Saya kalau ngomong keras ditegur Pak Hakim. Kalau pelan dia tidak dengar. Buka masker aja majelis. Tidak. Baik. Izin majelis. Enggak Ya, dengar. itu sesuatu Dijawabnya sebentar. Sudah dijawab tidak majelis. wajar. Pertanyaan lain, menurut dia tidak wajar. Tadi kan pertanyaan penasihat, apakah wajar? Jawaban dia tidak wajar. Tidak wajar. Catat. Anda menjelaskan kepada, ya ini saya izin majelis, saya coba mengikuti alur pikiran dari terdakwa majelis. Silakan. Anda mengatakan Anda sudah menerangkan kepada saudara terdakwa Dodi untuk misi undercover. Apakah benar berarti barang dari polisi? Karena memakai BB yang sudah disita dan sudah ada tersangkanya. Apa benar? Baru rencana pinjem BB dari jaksa, itu pun kalau boleh. Oh, masih fiktif Anda bilang ya? Loh, saya nggak mengatakan fiktif. Sebentar. Itu udah saya Fiksi. cabut. Iya. Saya Yang tidak ngomong itu, dia ngomong itu yang mulia. Baik. Sebentar. Fiksi. Dengar majelis, fiksi. Baru rencana, itu pun kalau diizinkan, itu jawabannya. Pertanyaan lain penasihat hukum. Berarti kalaupun ya, Pertanyaan, ya, jangan baik, simpulkan. Baik, majelis. Sesuai kata terdakwa barusan, kalau meminjam dari jaksa, berarti Rencana Pak, jangan iya, hilangkan rencana, kata iya. rencananya. Rencana Anda Sebentar dulu,
saksi tunggu dulu pertanyaannya selesai baru dijawab. Itu Baik. namanya tertib ya. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan. Kalau menurut Anda rencana tadi, Anda bilang mau pinjam BB tersebut ya dari kejaksaan. Ya. Berarti tetap BB tersebut Bapak Dodi yang pegang. Dan itu bisa dikatakan undercover selling, bukan undercover buying. Di mana Pertanyaannya, ya sedikit majelis. eh, Apakah undercover selling itu dibenarkan dalam hukum kita, hukum positif kita? Apakah juga dilarang? Bagaimana? Apakah juga dilarang? penasihat hukum, jangan ditanya pendapat dia, Baik, majelis. tanya apa yang dia lihat, dengar, dan alami. Memang tidak dilarang. Kalau menurut saudara tidak dilarang. Apakah itu kriminalisasi terhadap terdakwa Linda? Kalaupun memang benar, Anda di situ ingin menjebak Linda. Pertanyaannya, apakah lazim itu digunakan? Di dalam ketentuan Undang-Undang 35 2009 memang hanya diatur dua hal, Yang Mulia. Oke. Undercover buy dan delivery control. Iya. Namun kita juga tidak boleh ingat ketika ranah pra-peradilan itu yang awalnya hanya menguji sah tidaknya penangkapan penahanan dan SP3. Tetapi sekarang juga berkembang bisa terhadap penentuan status tersangka, bisa penyitaan dan penggeledahan. Baik, oke, stop. Menurut saksi bisa. Baik, majelis. Terima kasih, majelis. Pasal 75 Undang-Undang Narkotika huruf J dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Apakah ada sprint untuk menangkap Linda? Surat perintah tugas? Sudah ada diterbitkankah sprint untuk itu? Sebenarnya tadi udah ditanya jaksa. Baik. Nah, ulangi jawabannya. Apakah sudah ada diterbitkan sprint? Jawabannya ada atau tidak? Ketika saya tawarkan sprint, saudara Dodi keberatan. Bagaimana yang gimana? Ketika dia mau buat sprint, Dodi keberatan. Artinya belum ada dibuat. Belum ada sprint. Apa? Belum ada sprintnya. Pertanyaan ini untuk terdakwa Linda. Anda mengatakan di dalam BAP saudara, ya, di berita acara konfrontasi saudara juga Anda sebutkan bahwa Anda kecewa dengan saudara Linda mengenai Laut Cina Selatan karena habis 20 miliar di situ ya. Terus juga Anda sebutkan habis itu Anda ke Taiwan melihat pabrik, saya nggak tahu pabrik itu apa. Terus Anda juga menyebutkan habis itu Anda ke Brunei ya. Kalau Anda sudah tidak percaya dengan saudara Linda, kenapa habis itu Anda mau ke pabrik, ke Taiwan dan ke Brunei lagi setelah dari Laut Cina Selatan? Baik. Bisa dijawab? Bisa, Yang Mulia? Silakan. Jadi saudari Linda itu membohongi saya bukan hanya itu saja, Pak. Pertama, ada informasi penyeludupan sabu dari Vietnam. Berarti kita sanggungnya di titik koordinat yang dia punya itu adanya di Laut Cina Selatan, perbatasan perairan kita dengan Malaysia dan Taiwan. Kemudian lama kita di laut tidak ada kabar, dia bergeser katanya. Ada lagi informasi ini lebih urgent. Ada berangkat kapal dari Taiwan sudah dipasang GPS. Berangkatlah saya ke Taiwan bertiga dengan kawan saya Hartono sama saudari Anita. Bukan ke pabriknya, Pak. Jadi tidak ke pabrik. Saya hanya disuruh tunggu di hotel. Dia yang berangkat entah kemana. Saya sama Hartono di hotel. Kemudian ada juga informasi tentang, jadi itu gagal Taiwan, tiba-tiba ada lagi informasi kapal dari Malaysia mau bersandar di Tanjung Emas, Semarang. Saya menghubungi Direktur Narkotika Semarang yang diturunkan AKBP Edi Santoso. Di situ juga nihil. Kemudian ada informasi lagi di situ, ada orang Nigeria mau bawa lewat jalur darat. Tidak ada juga. Kemudian baru urusan pusaka, dia cerita tentang pernah menjual pusaka